Roma 12 ayat 1 dia mengatakan bahwa ayat ini menyatakan bahwa karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati ya. Jadi kami sekarang tidak perlu mempersembahkan hewan-hewan atau domba-domba apa lagi ya. Persembahan kami adalah jiwa kami, tubuh kami, diri kami saja kepada Tuhan. Itu adalah persembahan yang benar, itu adalah ibadah kami ya. Ya, kemudian kau tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang mati, itu adalah antikristus. Begini yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Salah ya. Mana ada Nabi Daniel menubuatkan tentang Yesus mati? Enggak ada ya. Yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias Yesus mati dan Yesus lahir itu di dalam Yesaya ya, di dalam Yesaya, di dalam perjanjian lama banyak yang menubuatkan tentang Yesus ya, bahwa dia disalib, dia mati, dia bangkit ya. Itu di dalam Mika, perjanjian lama Mika itu dibuatkan kebangkitan Yesus ya, bukan mati, bukan lahir saja, tapi dinubuatkan dia bangkit juga. Gitu. Jadi kau jangan mengatakan bahwa Yesus dinubuatkan oleh Nabi Daniel bahwa dia mati disalibkan untuk mempersembahkan persembahan atau penebusan dosa manusia untuk selamanya. Salah, mana ada itu bang? Jangan ngarang-ngarang Bang Suma. Di sini saya itu nggak mau ngarang-ngarang ya. Ya kita berbicara apa yang ada saja Bang Suma. Jangan ngarang-ngarang bebas Bang Suma. Saya itu tidak mau ngarang-ngarang ya. Jangan Abang Suma mengatakan bahwa itu adalah antikristus yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel ya, untuk menebuskan atau dipersembahkan untuk menebuskan dosa untuk satu kali itu untuk selama-lamanya ya. Kamu berkata begitu salah ya. Ya, kami sekarang itu kami mempersembahkan korban tetapi bukan secara hewan atau secara apa yang domba segala macam, tetapi udah jelas kami itu adalah mempersembahkan tubuh kami, hati kami, jiwa kami, itu adalah persembahan kepada Allah, itu adalah ibadah kami yang sejati yang saya tadi bacakan di Roma 12 ayat 1 itu ya gitu. Jadi jangan kamu ngarang-ngarang terus Bang Suma, nggak enak saya itu gimana ya, oten sejati saya ini Bang Suma. Kalau saya bilang Abang Suma, saya ini oten sejati, saya tahu segala macam apa yang Abang Suma berbicarakan, bernarasikan, tapi saya diam aja. Oke Bang Suma, lanjut Bang, kalau nggak ganti sama orang lain, saya mau bentar lagi saya turun. Saya dengar Abang Suma bernarasi dulu. Ada satu hal yang perlu Anda sadari ketika Anda berucap kami tidak perlu lagi mempersembahkan hewan. Emang sejak kapan ada perintah Tuhan kepada Kristen untuk mempersembahkan hewan? Sibuk sendiri ente ini kawan. Kami tidak perlu lagi mempersembahkan hewan. Lah, emang pernah diperintahkan kepada kalian persembahkan hewan? Pernah? Kapan? Di kitab mana? Nabi mana yang datang kepada kalian mengajarkan persembahkan hewan? Emang ada? Enggak ada. Kalian itu penumpang gelap. Bukan umat Yahudi kalian itu. Yang mendapatkan perintah untuk berkurban hewan itu umatnya Nabi Muhammad dan umatnya Yesus, umatnya Nabi Musa, umatnya Daud, bukan Kristen. Nggak ada itu perintah ke Kristen, nggak ada. Jadi kalau Kristen itu mau mempersembahkan mamanya, bapaknya, kakeknya, tantenya, ya urusannya Kristen. Saya hanya berbicara tentang tema antikristus, sang pembinasa keji yang merubah firman Tuhan yang tadinya Kristus adalah manusia berubah menjadi Kristus adalah Tuhan. Sadarlah kalau bernarasi kami tidak pernah lagi, kami tidak perlu lagi. Emang pernah perlu kalian persembahkan kurban hewan? Di mana perintahnya? Imamat 4 hanya untuk Bani Israel. Perintah berkurban di Imamat 1 hanya untuk orang-orang Israel. Lah kalian kapan dapat perintah? Hei, ya orang Romawi, orang Yunani, orang Belanda, datanglah ke sini berkurbanlah hewan. Mana ada dalilnya Cak Kangkung?
yang mendapatkan perintah Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Ismail. Jadi suka-suka kalian mau mempersembahkan tantenya, pamannya, Pak RT, Pak RW, Pak Bom-Bom, mau kalian persembahkan EGP. Bukan itu yang sedang kita bahas. Jangan sesi curhat. Ini berbicara mengenai data yang ada di dalam catatan-catatan wartawan yang menyalin, menuliskan, merekam cerita-cerita orang yang ada pada masa itu tentang peristiwa Yesus dengan murid-muridnya. Gak ada urusan. Kami tidak mempersembahkan lagi hewan. Sekarang yang kami persembahkan adalah diri-diri kami. Mulai membohong lagi. Mulai lagi berbohong. Di dalam Ibrani 7:27 yang tidak seperti imam-imam besar lagi, yang setiap hari mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ini ajaran siapa ini? Ajaran siapa ini yang menggenapi nubuat Nabi Daniel? Ajaran siapa ini? Ajaran kalian kan? Kalian kan yang menghentikan kurban sehari-hari itu dengan mengorbankan anak orang? Iya kan? Ibrani 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Kita di situ siapa ya? Aliteng, siapa lagi? Satu kali untuk selama-lamanya, untuk persembahan tubuh Kristus Yesus. Aduh, ini sudah nyata kali saudara-saudara. Yang mengajarkan mempersembahkan tubuh anak orang di atas pohon itu kan kalian. Tetapi dia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan. Itu siapa lagi coba? Sebab itu satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Itu siapa? Siapa yang kalian imani, yang kalian percayai satu kali menjadi tumbal di atas pohon? Itu siapa? Yesus. Siapa pelakunya? Orang Yahudi dan Romawi. Siapa yang mengimani? Kalian. Kalian dapat ilmu dari mana? Dari nabi kalian. Itulah nabi kalian yang disebut pembinasa keji. Pembinasa keji itu juga yang datang kemudian merasuki Yudas. Apa tujuannya merasuki Yudas? Supaya dia bisa dituhankan. Terbukti nggak dia dituhankan? Terbukti. Makanya ketika dia keluar dari kubur apa katanya? Kepadaku telah diberikan kuasa langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, muridku, jadi hambaku. Kalian jadi hamba kan? Hari Minggu kita ke gereja menghambakan diri kepada Kristus. Benar kan? Korban yang ada satu kali itu kalian tuhankan, bukan? Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Pembinasa keji tersebut duduk di tempat suci. Apa tempat suci itu? Tuhan. Kedudukan Tuhan itu tempat suci. Kedudukan Nabi itu tempat suci. Kedudukan Rasul itu tempat suci. Diambil semua. Alengasam mibalalah. Semua tempat kudus diambil. Dia jadi Tuhan, dia jadi Rasul, dia jadi Nabi, dia pembawa kabar gembira. Kalian nggak sadar itu. Yesus cuma mengatakan sang pembinasa keji. Mau tahu? Mau tahu sang pembinasa keji? Kata Yesus, mau. Tengok di kitab Daniel. Kok jadi susah kali? Ternyata pembinasa keji itu menghentikan kurban sehari-hari. Maksudnya kurban hewan. Siapa yang menghentikan kurban hewan? Islam kagak. Tiap tahun berkurban. Orang akikah kurban hewan. Siapa yang menghentikan? Ya aliteng. Melalui siapa? Melalui nabinya Paulus. Paulus dapat dari mana? Dari Tuhannya yang bergelar Kristus itu. Gelarnya Yesus diambil. Menjadi Kristus juga dia. Padahal dia kata Yesus di dalam Lukas 22 nomor 52-53, dia adalah pembinasa keji. Dia adalah kuasa kegelapan. Jadi cikal bakal Yesus akan disalib adalah titik awal dimulainya kuasa kegelapan.
Nah, itulah kalian yang lahir dari akibat berkuasanya kuasa kegelapan, penguasa kegelapan. Yesus mengatakan, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia telah datang, dan dia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Hayo. Yesus sudah terangkat ke langit. Yang berkuasa sekarang ini adalah si palusu. Yang palusu ini yang berkuasa sekarang sebagai kuasa gelap, memakai nama Yesus untuk duduk di tempat yang kudus itu, mengambil gelar Kristus. Anda mengatakan pengikut Kristus. Kalau ente pengikut Kristus, ente Yudaism yang taat. Ente ibadahnya di sinagoge. Ente bersunat, ente tidak makan babi, ente sujud, ente kemudian hari Sabat, ente menuhankan kepada Elohim. Itu kalau Anda pengikut Kristus. Tapi karena Anda bukan pengikut Kristus, Kristus yang Anda ikuti, Kristus yang mau dituhankan, Kristus yang mau dimuliakan, Kristus yang mau disejajarkan dengan Tuhan, Kristus yang mau disehakikatkan dengan Tuhan, Kristus yang mau supaya seluruh manusia menjadi pengikutnya, Kristus yang mau agar manusia mengikuti arahnya, mengikuti instruksinya, mengikuti perintahnya, untuk kemudian meninggalkan seluruh perintah-perintah Tuhan. Jadi sang peminasa keji itu iblis. Ia mengambil tempat kudus, kedudukan Kristus diambilnya, lalu ditukarlah pola Kristus itu dengan sangat keji. Kristus hanya utusan Tuhan, oh dirubah dia Tuhan. Hanya untuk Bani Israel, dirubah untuk seluruh manusia. Berkorban binatang, dirubah korban Tuhan. Semuanya dirubah. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan kemudian gelar suci, yaitu Kristus, untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Kesimpulan, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghentikan tradisi kurban yang diajarkan kemudian oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada para nabi, hanya agama Aliteng. Agama Aliteng sesuai yang disampaikan Yesus dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji yang membawa manusia-manusia ke neraka kekal di dalamnya. Itulah kalian, Aliteng, berdasarkan kitab kalian sendiri. Sekira demikian. Kalau Anda mau rehat, silakan beli bodrek 1 papan. Jangan lupa tidur siang supaya bangun bisa segar. Demikian, lanjut teman-teman. Oke, Bang Suma, lucu juga Bang Suma ini ya. Bang Suma lucu ya. Kita di sini dengar lucu, Bang. Tadi Abang mengatakan bahwa persembahan itu adalah antikristus. Saya tahu sang pembinasaan keji itu ya. Tadi Abang Suma mengatakan bahwa tidak ada perintah bagi umat Karesteng untuk melakukan persembahan ya. Ya, tapi Abang Suma bilang bahwa perintah itu hanya kepada keyakinan Abang. Padahal Abang Suma bilang perintah itu adalah orang-orang yang keji pembinasa itu. Gimana sih Abang Suma ini? Nah, kemudian Abang Suma, kamu dengar ya. Yesus itu udah dibuatkan oleh kitab-kitab terdahulu ya, bahwa dia itu harus lahir, mati, disalibkan, kemudian dibangkitkan. Itu kami mengimani, itulah iman kami ya. Bukan dia mati untuk persembahan atau yang tadi Abang Suma mengatakan, tapi itu untuk menebuskan dosa manusia ya, karena manusia udah jatuh ke dalam dosa, maka dia harus mati ya. Di dalam ya, Galatia 3:13 mengatakan bahwa karena terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu memang jelas ya, karena Yesus itu harus mati untuk menebuskan orang dari kutub hukum Taurat itu ya. Ya, kemudian gini Bang Suma, kita di sini berbicara antikristus ya. Abang Suma jangan menyesatkan orang-orang ya. Ya, kita di sini harus belajar. Abang Suma mengatakan bahwa Yesus itu begini-begini. Dia itu udah jelas, sudah dibuatkan ya, ratusan tahun sebelum dia ada, udah dibuatkan bahwa dia harus menderita, dia harus mati, dia harus dibangkitkan ya. Dia itu mati untuk menebuskan kami ya, orang yang mengikuti dia ya.
Ya, dia itu datang sebagai manusia. Makanya tadi yang saya bacakan tadi di dalam 1 Yohanes 7, 2 Yohanes 7 itu mengatakan barang siapa yang tidak mengakui Yesus Kristus itu datang sebagai manusia, maka dia itu adalah antikristus. Udah jelas ayatnya, ya. Ya, jadi Kristus itu datang sebagai manusia, dan siapa tidak mengakui bahwa dia datang sebagai manusia, maka dia itu adalah antikristus. Udah jelas ayatnya, bro. Kemudian supaya teman-teman Oten paham, ya, kita itu harus meyakini bahwa Yesus itu adalah diutus oleh Allah untuk kita mengikuti ajaran apa yang diajarkan, ya. Itu adalah Mesias juru selamat yang diutus Allah kepada umum manusia, ya. Bukan tadi Abang Juma mengatakan untuk khusus bangsa Israel. Oh, bukan, ya. Mesias itu dijanjikan untuk seluruh umat manusia, ya, karena manusia itu belum mengenal Tuhan yang sebenarnya. Makanya Mesias itu diutus untuk seluruh manusia, supaya manusia memperoleh keselamatan lewat juru selamat itu, ya, Yesus itu. Makanya gitu, Bang Suma. Makanya kalau Abang Suma itu disebut dengan antikristus, ya. Abang Suma ini disebut dengan antikristus. Kenapa? Karena Abang Suma tidak mengakui Yesus Kristus itu datang menjadi manusia yang tadi saya bawakan tadi. Makanya Abang Suma ini disebut antikristus, karena tidak mengakui kedatangan Yesus Kristus itu sebagai manusia. Udah jelas. Oke, Bang, begitu. Baik. Ya, Bang. Saya tanggapi. Jadi saudara, banyak pelajaran yang akan Anda dapatkan dari kami para apologet Islam sekiranya niatan awal dari diskusi antar agama itu adalah untuk meresap, mengambil, menimba, dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang disampaikan oleh Bang Suma dan teman-temannya itu berlandaskan kepada Bible, dan cakupan itu pun sinyalnya jelas ada di Al-Quran. Yang pertama, saya ambil dari terakhir, dari yang saudara sampaikan. Antikristus itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Islam mana yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia? Orang Kristen lah yang mengatakan dengan mulutnya Yesus datang sebagai binatang, domba. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa dunia. Domba itu apa? Domba itu apa? Binatang, manusia, malaikat, apa Tuhan? Itu satu. Umat Islam mau sampai kapanpun, sampai dia gila sekalipun, umat Islam akan tetap mengatakan Yesus itu manusia. Dari unsur apa sampai umat Islam mengatakan Yesus itu bukan manusia? Tangannya tangan manusia, giginya gigi manusia, kakinya kaki manusia, tubuhnya tubuh manusia, rambutnya rambut manusia, alisnya alis manusia, bibir, leher, buah dada, dadanya, pusarnya, pantatnya, semua adalah manusia. Apa yang bisa menyebabkan manusia Islam tidak percaya kalau Yesus itu manusia? Nggak ada. Cuman antikristus itulah yang membantah kemanusiaan Yesus. Apa buktinya? Kristen itu membantah kemanusiaan Yesus. Apa buktinya? Ya dituhankan. Dengan menuhankan Yesus berarti membantah kemanusiaannya. Mulut boleh robek. Yesus manusia, Yesus manusia, manusia Yesus, Yesus manusia, manusia manusia Yesus, Yesus Yesus manusia manusia. Boleh mulut robek, boleh. Boleh muncrat-muncrat mulutmu mengatakan Yesus manusia, manusia Yesus, Yesus manusia, manusia Yesus, Yesus manusia, manusia Yesus. Boleh. Boleh gigimu terlempar dari bibirmu hanya gara-gara berkata setiap saat Yesus manusia, manusia Yesus. Tapi fakta yang membuktikan real
secara keyakinan kau, teman-teman kita yang lain, melantik manusia ini menjadi Tuhan lo. Dengan kata lain, kau membantah dirimu sendiri yang berkata Yesus manusia dengan mulutmu, tapi perbuatanmu mendudukkan dia sebagai bukan manusia dengan bukti Anda menyembah dia. Adakah manusia Kristen yang bisa mengaku, aku menyembah manusia loh? Ada? Gak ada. Sebodoh-bodohnya orang Kristen, setolol-tololnya mereka, tidak akan mau mengaku kalau dia menyembah manusia. Tapi siapa yang mereka sembah? Yesus. Lalu Yesus ini apa kalau bukan manusia? Oh, dia itu bang. Apa? Oh, ini bang. Apa? Ya Tuhan bang. Pembohong, pembinasa keji, lain di mulut, lain di perbuatan. Munafik, penghuni neraka jahanam. Mulut mengatakan dia adalah manusia. Intip di gereja, siapa yang mereka sembah? Yesus. Pembohong, pembinasa keji. Itulah antikristus itu, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Umat Islam mana yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Rambutnya gondrong, tangannya ada, matanya ada, bahkan fotonya bertebaran di mana-mana, dan konon itu Yesus. Manusia lah. Siapa bilang dia kodok? Islam mana coba-coba? Jejer umat Islam sedunia, mengaku nggak ente Yesus itu yang datang lahir sebagai manusia di tengah-tengah Bani Israel adalah manusia? Pasti kompak, manusia. Sampai kapan dia menjadi manusia? Selama-lamanya. Pernah tidak dia berubah menjadi meja? Pernah nggak berubah menjadi gorila? Enggak. Selamanya dia manusia. Tidak ada yang bisa menakar itu. Selesai, final. Manusia Yesus, Yesus manusia. Ente ikut-ikutan. Karena ente malu. Karena kodrat Anda adalah manusia. Tuhan ciptakan Anda dengan akal. Maka apa yang Anda jadikan sebagai slogan? Sabar. Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Tuh, antikristus kalau berbicara ya gitu. Pembohong itu berbicara ya gitu. Di sisi lain dia katakan ini ada durian, tapi dia juga sepenuhnya adalah nangka. Kan pembohong, munafik, pembinasa keji. Itu yang pertama. Jadi antikristus itu adalah mereka yang mengatakan Yesus datang sebagai manusia, tapi mempraktekkan secara keyakinan Yesus itu adalah Tuhan. Catat, bungkus, bawa ke gereja, lapor ke pendeta, biar pendetanya datang hadapi saya. Yang kedua, Anda mengajarkan Yesus itu turun ke bumi untuk mati, untuk nebus dosa-dosa kalian, karena kalian menganggap kemudian Yesus itu adalah pantas untuk dikorbankan demi dosa-dosa laknat kalian itu. Saya kasih data kepada saudara. Kalau Anda selalu mengatakan ada nubuatan ada. Ada di mana nubuatan itu? Di kitab Yahudi. Lol. Orang yang punya kitab tidak pernah mengatakan itu nubuat untuk Yesus. Kalian yang kehilangan arah, kalian yang tidak punya pondasi, betis kalian itu lemah di dalam bernarasi, sehingga kalian harus sabar sampai kalian itu harus ngemis menjilat kitabnya Yahudi. Yesus berkata, catat, ini yang banyak bicara ini, catat. Yesus berkata di dalam Lukas 22 nomor 22, catat, habis itu kau buka, robek matamu kalau matamu gak berfungsi, baca di situ. Aku Yesus, anak manusia, memang harus pergi sesuai apa yang telah ditetapkan untukku. Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi sesuai apa yang telah dinubuatkan tentang aku di dalam kitab Mazmur. Saya bacakan kitab Mazmur, apa yang ditentukan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk Yesus. Dengarkan baik-baik. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saya rubah karena ini nubuat untuk Yesus. Yesus yang duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi, dan Yesus yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Bapa Tuhannya, Bapa adalah tempat perlindunganku dan Bapa adalah kubu pertahananku.
Elohimku yang aku Yesus percayai. Sungguh dialah Elohim Tuhanku yang akan melepaskan aku dari jerat, dari penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhanku Bapakku, dia akan melindungi aku. Di bawah sayapnya Bapakku, aku akan dilindungi. Kesetiaannya kepadaku adalah perisaiku dan pagar tembok untukku. Bapakku aku tak usah takut. Yesus tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kananku sebagai Yesus dan 10.000 di sebelah kanan Yesus, tetapi itu tidak akan menimpa Yesus. Engkau Yesus hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap pengkhianat-pengkhianat. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu Yesus. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu wahai Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa kamu wahai Yesus, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu wahai Yesus. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan kepadamu wahai Yesus, untuk menjaga engkau di segala jalanmu Yesus. Mereka para malaikat akan menatang engkau Yesus di tangannya, supaya kakimu Yesus jangan terantuk kepada batu. Singa, ular tedung akan kau langkahi Yesus. Engkau Yesus akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatimu Yesus melekat kepada Tuhanmu, maka aku Tuhanmu akan meluputkan engkau Yesus. Aku Tuhanmu akan membentengimu Yesus, sebab aku Tuhanmu, sebab engkau mengenal aku wahai Yesus. Bila engkau Yesus berseru kepadaku, aku akan menjawab engkau Yesus. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkan engkau Yesus, dan akan memuliakan engkau. Dengan panjang umur aku akan mengenyangkan engkau Yesus, dan aku akan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Ini nubuatan untuk Yesus. Jangan kau bawa-bawa Yesaya. Yesaya 53, di tengah-tengah para pemberontak dia akan melihat keturunannya. Gak nyambung, Yesus gak punya keturunan. Lul. Jadi kalau Anda berbicara mengenai kebenaran, jangan ikuti sang pembinasa keji. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Jadi jangan kau bawa, oh, ada loh, di mana? Di Roma. Apa katanya? Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhannya Oten. Hei, kata Yesus yang harus digenapi yang ada di Mazmur, bukan yang ada di Roma, Galatia, Filipi, Ibrani. Anda salah. Kenapa Anda salah? Karena Anda adalah bagian dari sang pembinasa keji yang memutarbalikkan firman Sang Yang Maha Tinggi yang tertulis dalam Daniel 7 nomor 25. Itu Yesus yang mengatakan itu. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, artinya tempat kudus itu yang mana? Kerasulan, kenabian, gelar Kristus. Siapa yang duduk di situ? Ya setan. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang padamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti ada penyesat yang akan duduk di tempat yang suci, mengatasnamakan dirinya sebagai Yesus Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang kau aniaya. Bah, gak matchin mas, gak kena amat. Itu hanya propaganda yang dilakukan oleh sang pembinasa keji, melantik Kristus menjadi bukan pada tempatnya. Kristus, sabar, Kristus setinggi-tinggi levelnya, dia bersaksi kalau dia hanyalah utusan Tuhan. Malu bahasa kita. Pertanyaan saya kepada pengikut antikristus sang pembinasa keji, pertanyaan saya, Yesus mengatakan penawaran jelas kepada kaumnya Bani Israel untuk memperoleh hidup yang kekal. Kata Yesus, wajib hukumnya, hukumnya wajib, wajib hukumnya, hukumnya wajib mengenal Yesus sebagai A, utusan Tuhan, B, Tuhan. Silakan Anda berbohong. Demikian. Baik, ya. Baik. Nah, Bang Soba ini kelihatan bohongnya ya, minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi Abang Juma udah mengakui sendiri bahwa dia adalah antikristus ya, karena dia mengatakan bahwa yang dikatakan antikristus itu adalah orang yang tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan yang datang menjadi manusia itu ya. Ya, maka di situ dia tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Dia udah mengakui tadi bahwa dia adalah antikristus ya. Kemudian ya, Yesus itu kenapa dia datang menjadi manusia, kemudian dipertuhankan sama umat Kristen ya, gitu gini ya. Dia itu udah, kami tahu bahwa dia itu diutus oleh Allah ya, dan kau juga mengakui itu ya. Kami tahu dia itu diutus karena utusan yang benar untuk mencapai keselamatan itu lewat dia. Tolong sabar di situ, ya. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus Tuhan datang sebagai manusia. Pada mulanya adalah Tuhan datang sebagai manusia, itu di mana tertulis? Woi, pengecut. Anda memelintir kitab Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda itu pembinasa keji. Di mana Yesus pada mulanya Tuhan? Di mana Yesus pada mulanya Tuhan? Lalu turun menjadi bukan Tuhan. Itu di mana? Silakan. Dulu, takut saya kali Bang Suma ini. Saya mau jelasin Bang. Ya dengar dulu ya. Dengar dulu, kita gantian Bang. Tadi Abang udah panjang lebar. Biar teman Oten di bawah dengar. Biar jangan mereka tersesat ya. Ya, jadi gini ya. Yesus itu adalah firman Allah ya. Perkataan Allah otomatis dia adalah bersumber dari Allah itu sendiri ya. Kemudian dia datang menjadi manusia ya. Otomatis dia adalah seperti kita. Nah, kemudian tadi kamu mengatakan bahwa mengenal Allah satu-satunya adalah Allah yang mengutus Yesus itu. Oke, ya. Jadi umatmu Kristen di bawah udah jelas bahwa Oten itu udah benar-benar. Di mana dalilnya Yesus adalah dulu. Tuhan yang datang menjadi manusia? Bentar Bang Suma, santai, jangan panik Bang Suma ya. Di mana dalilnya Yesus itu Tuhan yang datang jadi manusia? Diam dulu Bang Suma. Nggak bisa dulu, bukan? Di mana dalilnya? Sedangkan Yesus berkata dia datang tadinya bukan Tuhan menjadi manusia. Di mana Yesus katakan tadinya bukan Tuhan menjadi manusia? Aku bukan Tuhan yang datang menjadi manusia. Di mana dalilnya? Kasihkan waktu biar saya ngomong. Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan Tuhan yang turun jadi manusia. Kau katakan dia adalah manusia yang tadinya Tuhan. Inilah antikristus itu, ngarang-ngarang. Jadi Abang Suma akui dia utusan kan? Abang Suma akui dia utusan Tuhan. Nah, di mana Anda mengatakan dia adalah Tuhan yang diutus menjadi manusia? Cuma jangan panik. Kau pengecut. Oke. Saya minta dalil dulu, dalil. Iya, saya ikuti. Di mana Yesus itu tadinya adalah Tuhan, kemudian turun menjadi manusia. Silakan. Oke, saya ikuti narasi Abang ya. Ya, jadi gini, jangan panik Bang Suma ya. Biar Oten uclim tahu ya. Kita di sini berlogika atau berdata ya. Ya, Abang Suma udah akui ya. Dia udah akui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar supaya oleh dia kita mengenal Allah yang sesungguhnya ya. Poin yang pertama untuk para Oten dengar, para uclim dengar ya. Abang Suma mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar supaya melalui dia kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Satu ya. Jadi Oten harus dengar ya. Gitu. Ya, kemudian ya. Yesus itu dia adalah firman itu sendiri. Dia berkata bahwa aku datang dari surga dan aku keluar dari Bapa ya. Otomatis dia adalah dari Allah itu sendiri ya. Dia sumbernya dari Allah itu sendiri ya. Ya, dia datang menjadi manusia ya. Itu adalah kehendak sumbernya sendiri, oke? Ya. Yang saya tanya, di mana dalilnya Tuhan datang sebagai manusia? Di mana pengakuan Yesusnya? Bang Suma, kita gantian, tenang biar Oten dengar ya. Enggak, saya minta data, dalil. Jangan kayak Paulus. Saya tunjukkan. Oke, silakan. Ya, saya ini ambil HP ini, mau ambil HP ya. Jadi untuk para teman-teman semua ya, tanpa di luar Yesus itu kita tidak bisa mendapatkan keselamatan. Iya, Yesus yang setan itu yang Anda maksud. Ya, Iblis yang mengaku Yesus itu yang Anda maksud.
Dengar dulu, panik sekali Bang Suma, santai Bang. Panik banget. Jadi Abang Suma tadi sendiri udah meyakini Bang. Mana dalilnya Yesus mengaku dia adalah Tuhan turun jadi manusia? Dengar dulu, santai Bang ya. Santai Bang, jangan panik dulu Bang ya. Udah kamu turun. Kalau nggak ada dalil turun ke gereja, isap ibu jari kaki pendeta, sampainya borokan mulutmu. Ngapain saya dengarkan pembohong? Ngapain? Mending saya dengarkan tetangga saya sambil cari kutu mereka menggosip daripada saya dengarkan otoneton di bawah Mas sudah mengakui. Lu jadi penjual es poteng aja. Pasar jualan lontong sayur lebih bermanfaat bagi keluarga lo daripada lo di sini berbohong. Justru lo perlihatkan kalau agama lo itu memang antikristus. Bodoh. Kalau kamu berkelas, wajar duduk depan saya. Ente sudah pembinasa keji, duduk pula di komel yang bagus ini. Dasar. Lanjutkan teman-teman, cari yang agak sedikit waras, jangan yang kerjaan cuma menyesatkan aja. Baik, Gurunda. Kapologik. Selamat siang. Selamat siang, Bang Arif. Ya, silakan mau berdiskusi atau mau menanggapi. Ya, saya mendengar aja tadi Bang Suma sedang berbicara banyak, saya dengerin aja Bang. Tadi Bang Suma, Bang Arif izin, terima kasih bisa masuk di ruangan Abang. Tadi Bang Suma, saya mendengar aja Bang Suma sedang membacakan Mazmur. Boleh minta informasi, Mazmur apa itu Bang? Mazmur, kitabnya Daud yang Yesus kutip di dalam Mazmur Lukas 24 91. Itu Mazmurnya siapa Bang? Daud. Mazmur 91 bukan itu Bang. 91 jangan katakan bukan itu kalau Anda belum baca. Mazmur 91 Bang. 91. Pingsan ya? Pingsan. Oh, pingsan. Hilang. Kau tungguin malah hilang. Ayo teman-teman Kristen yang lain, ini kok kebanyakan yang Islam semua teman-teman. Ya, yang Kristen ketik 3 yang Kristen. Ini Islam semua, tolong moderator sambil lalu saya dibantu mendelete. Kenapa harus ketik 3 Bang Arif? Bang, sorry maaf Bang. Tuhannya 3. Oh iya, pintar. Bang Arif, masuk lagi nih. Terima kasih Bang Arif. Ya, kenapa kok barusan terjun? Nggak tahu Bang, putus Bang, mungkin sinyal Bang. Oh ya, dilanjut silakan di Mazmur. Sinyal Bang, oke nggak apa-apa Bang. Terdengar suara saya Bang ya. Saya ingin menanyakan saja Bang, di Quran Bang, di surat Enggak, jawab dulu itu membenarkan kitab-kitab Taurat dan Injil Bang, betul nggak Bang? Mungkin Bang Suma aja dah, kita berdiskusi dengan Bang Suma aja. Kita rame-rame lah dengan Bang Suma aja. Betul, benar itu. Betul Bang. Yes. Kitab Taurat dan Injil ya Bang, betul. Iya. Setuju. Betul. Setuju banget. Sepakat banget ya. Yes. Dalam Quran Al-A'raf tertulis juga ini yang dituliskan oleh Allah ya, orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi, yang namanya tidak terdapat, yang namanya didapati tertulis di dalam Taurat dan Injil di sisi mereka itu Bang ya. Iya. Setuju Bang? Iya. Pertanyaannya, berarti Taurat dan Injil tertulis ya Bang?
Yes, betul banget. Kenapa rupanya, Bang? Betul. Siapa yang tulis ya, Bang? Tentu Pertanyaan Nabi, saya, siapa yang tulis, Bang? tentu Nabi menyampaikan berita itu dari langit pewahyuannya. Sama seperti nama Nabi Musa Siapa ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan itu. Lalu sahabatnya menuliskan. Taurat, Injil, Yes. siapa yang tulis, Bang? Kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyyin ummiyalladzina yajidunahu maktuban indahum fit Torah wal Injil. Nah, jadi diterangkan begini. Yaitu orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis termaktub di dalam Torah dan Injil. Maksudnya itu termaktub itu ada terdapat di situ. Ada terdapat di Injil dan di Torah. Nah, kalau Anda mengatakan di mana? Jangan cari di Bible. Karena Bible Anda itu bukan Taurat. Bible Anda itu bukan Injil. Pertanyaan saya bukan di mana, siapa yang menulis Injil, Bang? Tidak diceritakan dalam Al-Quran siapa yang menulis. Nah, kalau begitu, Quran membenarkan kitab-kitab Taurat dan Iya. Injil. Yes, Iya. kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Isa, bukan Bible. Pada waktu Bang, coba kita bicara mengenai akademisi ya, nggak perlu, bukan siapa yang benar, siapa yang menang, bukan Bang. Kita coba. Iya. Yang saya narasikan barusan karena apa ada ada yang riset salah? ya Bang. Ada riset nih penduduk Indonesia ini IQ-nya katanya 78. Ini riset dari Richard Lin ya. Dan kemudian coba kita coba untuk mematahkan riset tersebut ya. Kita berbicara mengenai kita Bang Suma, kita bicara data aja ya Bang, kan Bang senang dengan data ya. Jadi dalam surat Al-Imran kan disebutkan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya Taurat dan Injil. Betul ya Bang? Iya. Berapa Pada kali waktu itu- harus? Kenapa kayak orang idiot Tahun ya? berapa Bang diturunkan? Kok kayak orang Diturunkan idiot tahun berapa Anda ya, ini? Bang? Kok kayak orang idiot? Tuh, Abang kasar. Katanya Enggak, IQ-nya tadi 78. Anda Apa ini? mengatakan Saya kita bertanya. berdiskusi secara ilmiah, Kitab tapi kayak Injil idiot. dan Taurat yang diturunkan Nabi Muhammad pada waktu Nabi Muhammad diturunkan Quran tahun berapa, Bang? Tidak dituliskan tahun Nah, berapa? Abang katanya pakai data. Jadi apakah kitab Taurat dan Injil pada waktu Quran diturunkan? Tidak dituliskan dalam Al-Quran tahun berapa, karena Al-Quran itu bukan karangan kayak kitab saudara. Lahir Yesus tanggal 25 Sekarang kalau kita Desember. berbicara data, Abang asumsi. Saya kan pakai data, Abang bilang. Oke, baik. Saya balik Coba, nanya kita pakai kalau data. gitu. Pakai Tahun data, berapa Bang. Coba. Daud Ini menerima 2000 Mazmur? orang yang Diam, mendengar. diam. Tahun berapa Kapo Daud ini- menerima Mazmur? Bang, Bang, Kapo ini Kapo bicara- ini saya bertanya mengenai topik saya tadi, Bang. tanya Saya tahun coba- berapa saya akan Daud lanjutkan, menerima Mazmur? Saya akan lanjutkan. Saya akan lanjutkan kalau Anda bisa menjawab. Sebelum melompat, Tahun berapa Daud menuliskan Mazmur 91? Silakan. Bang, saya menanyakan. Saya Dulu. menanyakan keakuratan. Kan saya sudah mengatakan tidak tertulis. Bantahan Anda berarti tidak ada data. Sekarang saya balik nanya, berharap ada data. Tahun berapa? Quran dan berarti kesimpulan saya Taurat Yeah. dan Injil yang pada waktu Quran diturunkan berbeda dengan Taurat dan Injil saat ini. Iya. Memang mana Tauratnya Nabi Musa? Mana? Pertanyaan saya, Bang, Taurat dan Yalah. Injil ketika Quran diturunkan berbeda Taurat dengan yang Taurat dimaksud dan Injil di yang dalam sekarang. Al-Quran itu yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Isa. Ada nggak Taurat datang kepada Nabi Musa? Ada. Yang Bukan yang ada di gereja. mana, Bang? Kalian bukan umatnya Nabi Musa. Nah, yang Bukan. mana? Abang harus tunjukkan yang mana. Taurat Abang itu tunjukkan datang yang kepada mana? siapa? Injil yang Kutanya mana, dulu kau. Bang? Kutanya dulu kau. Taurat itu datang kepada siapa? Aku tanya Abang, Injil
Injil yang mana yang tertulis di dalam kitab itu? Injil yang mana, datang Bang? kepada Yang Nabi namanya Isa. terdapat Nabi Muhammad. Yang datang kepada Nabi Isa. Yang mana? Kok tanya saya? Saya bukan kaumnya Nabi Yang Isa. tertulis. Astagfirullahaladzim. Bukan, ini kan surat Al-Araf menandakan bahwa nama Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, saya terus? ingin tanya yang mana, Bang? Yang mana apa? Lah, kan jelas, ini kan kitab abang, kitab dari Allah, Bang. Iya. Dia dikatakan Surat tertulis di Al-Araf jelas mana? sekali. Nama Tertulis orang yang di mana menuntut Rasul yang katanya di ummi, yang situ? tidak bisa baca dan Di tulis. situ. Di Namanya situ tertulis di mana? di dalam Taurat dan Injil. Yang mana? Itu yang saya tanya Ya, kepada sekarang Pak Umar. tunjukkan Tauratnya Nabi Ini Musa juga mana? orang yang nonton loh, Bang. Mana Tauratnya Nabi Musa biar kutunjukkan Saya namanya tanya, di yang situ. mana? Kan abang akan ada. Ada. Udah dilemparkan firman aja ke dari neraka Allah. orang bahlul kayak gini. Orang tolol kayak ini lemparkan ke neraka. Kan abang kan menjawab. Nah, ngapain saya ikuti narasi lo? Al-Quran saya mengatakan nama beliau ada di dalam kitab Taurat. Habis itu Anda muncul, mana? Al-Quran mengatakan di mana? Di Taurat. Berarti jawabannya di mana? Ya di Taurat. Mana? Kau yang mengaku pemegang Taurat, lul. Al-Quran mengatakan umatnya Nabi Musa merubah-rubah Taurat. Mana Taurat yang dirubah itu? Ya itu di tangan lo. Masa ditanya? Tertulis di kitab Taurat punya Nabi Musa. Mana? Tunjukkan dulu Tauratnya Nabi Musa baru tunjukkan namanya. Ada nggak Tauratnya Nabi Musa? Nggak ada. Berarti benar Al-Quran bahwa ahli kitab itu suka kemudian merubah-rubah firman Tuhan. Nggak ada nama Nabi Muhammad di kitabmu. Nggak ada. Ya itulah bukti bahwa sudah dirubah. Ngotot lagi, nenek. Tanya tahun lagi. Kalau saya tanya balik, nangis. Bahlul banget jadi orang talal. Makanya kurangi makan asu supaya nggak mental asu. Yang dikatakan Al-Quran itu yang datang kepada Nabi Musa. Bukan hanya itu ayat suci Al-Quran yang berbicara tentang Torah. Al-Quran juga menceritakan Taurat itu sudah dirubah-rubah. Ayo, Anda nggak percaya? Kalau Al-Quran mengatakan Taurat itu sudah dirubah-rubah, Anda percaya? Tidak. Kalau begitu masih asli? Tidak. Tunjukkan yang mana yang asli, biar ku robek matamu. Al-Quran saya mengatakan tidak asli lagi. Kau mau mengatakan masih asli? Ayo, mana yang betul? Al-Quran saya atau mulutmu? Al-Quran saya mengatakan sudah asli, sudah berubah-ubah. Kau mengatakan asli, tidak dirubah-rubah. Tunjukkan mana yang tidak berubah itu. Mana? Biar ku robek matamu. Bahlul banget jadi orang. Makanya kurangi makan asu. Mental menggonggong aja, ilmu tak ada. Al-Quran mengatakan tertulis dalam kitab Taurat. Harusnya kamu datang ke sini, Bang Suma, ya. Ini ada Taurat aku dapat asli lo. Oh ya? Iya. Kenapa aku katakan asli? Karena saya langsung menerima dari Nabi Musa. Saat itu saya hidup sama-sama dengan Harun bin Nun. Mati Mija. Kok bisa? Iya. Harun bin Nun kapan? Mungkin Yosua bin Nun kali. Iya, maksud saya itu, Bang. Yosua bin Nun, Bang, saya ketemu dengan dia. Hah? Jadi umur lu sekarang udah lebih 2000 tahun? Iya, Bang. Aku ini ponakannya Luga Tambunan. Baru kau bilang bisa menunjukkan ini lo Torahnya Nabi Musa masih asli lo. Mana coba buka lembaran demi lembaran. Ada nggak Nabi Muhammad nama yang tertulis? Nggak ada. Oh, berarti Al-Quran saya keliru. Faktanya tak ada manusia cuplis satupun di antara seluruh tuyul, tukang tahayul, yang bisa menunjukkan Torahnya Nabi Musa. Gitu. Dari gue nggak ada Umi yang tertulis sama dengan Torah. Mana tunjukkan Torah itu mana?
Taurat itu kaum Nabi Musa yang punya, bukan saya. Al-Quran cuma memberitakan berita gaib bahwa dulu aku berfirman kepada Nabi Musa, aku cantumkan namamu di sana. Oke? Tetapi sudah dirubah-rubahnya. Nah, Anda keberatan tuh mencari kitab itu. Tugas Anda yang mencari itu, karena Anda mengaku pemegang kitab Torah tapi acu. Kitab Torah tapi acu. Kitab Torah tapi cuma terjemahan dari kitab Belanda. Parah. Umat Islam tidak akan pernah mencari Torahnya Nabi Musa, karena umat Islam sudah diajarkan kitab-kitab terdahulu sudah tercemar oleh tangan-tangan jahil manusia. Sekarang Anda sadar, ngaca. Selamat siang. Apakah yang ada di dalam tangan Anda itu Torahnya Musa? Ayo, hanya tereye mahang. Sok cantik. Selamat siang. Ya, selamatkan siang. Ya, lanjut. Iya, Bang Juma. Aku tadi kan sedikit mendengar pembahasan sama siapa tadi yang turun ya. Itu kan mengeklaim mana yang asli, mana yang tidak atau dirubah atau enggak. Aku pengen tanya sama Bang Juma aja. Iya. Semisal kan gini, Bang. Ada orang lahir tahun 80 namanya Budi. Lalu ada orang lahir tahun 90, dia mengeklaim bahwa yang lahir tahun 80 itu namanya Wawan. Nah, untuk membuktikan kebenarannya klaim dari orang yang lahir 90 tuh ya harusnya siapa yang membuktikan tuh, Bang? Ataukah yang lahir 80 atau yang lahir tahun 90 yang untuk membenarkan bahwa namanya klaimnya Wawan? Itu yang Anda bahas itu pewahyuan, wahyu atau karangan bebas ini? Al-Quran itu berbicara wahyu, nggak bisa cerita kayak gitu. Bukan, wahyu aku hanya ingin bertanya wahyu saja. Itu berita dari langit, bukan karangan kayak Bible Anda. Saya nggak berbicara mengenai wahyu atau. Oh, nggak bisa. Kalau Al-Quran wahyu, Bang, nggak boleh. Bukan, saya tadi kan bertanya begini. Kalau kitab saudara boleh, kalau Al-Quran nggak bisa. Pertanyaan saya begini, Bang. Ada orang lahir tahun 80, namanya Budi. Itu dinamakan Budi. Ya. Lalu ada orang lahir tahun 90 mengklaim bahwa yang lahir tahun 80 ini namanya Wawan. Nah, untuk membuktikan kebenaran klaim orang yang tahun 90 ini, si orang lahir tahun 90 atau orang yang tahun lahir 80 bahwa namanya itu Wawan. Tahun 80 itu pun masih perlu penyelidikan. Nah, tahun 80 namanya itu Budi, tapi yang lahir tahun 90 dari mana informasinya bahwa namanya Budi? Ya tahun 80 ini kan dikasih nama orang tuanya namanya Budi, dan orang yang tahun 80 itu namanya aslinya Budi. Lalu lahir tahun orang 90 mengklaim. Tapi informasinya bukan dari orang yang tahun 80, tapi dari orang lain. Yang lahir tahun 90 mengklaim orang yang tahun lahir 80 namanya itu Wawan. Iya, tapi yang memberitakan nama aslinya Budi. Tapi yang mengatakan nama aslinya itu pun wartawan, bukan orang itu sendiri. Karena orang yang Anda katakan Budi itu adalah orang Ibrani, bukan orang Romawi, bukan orang untuk Yunani. Membenarkan orang yang tahun 90 mengklaim namanya Wawan itu gimana untuk membenarkan kebenaran ya, untuk membenarkan itu kemudian tanya orang-orang pada zaman itu menggunakan bahasa apa. Budi itu misalnya adalah bahasa nama orang-orang Roma. Sementara yang diceritakan ini adalah orang Yahudi. Ya lebih percaya yang bernuansa bahasa keturunan Abraham dong. Ini bukan membahas ini, Bang, bukan masalah ya terus apa fungsinya Yahudi Anda menggiring saya ke situ? Dengarkan saya. Dengar. Yesus itu orang Ibrani. Mustahil ibunya memberikan nama us. Tikus, anus, mustahil. Yesus itu sabar dulu. Aku pengen tahu aja tadi, Bang Juma. Sabar dulu. Ini gimana cara membuktikan klaim dia? Yang lahir tahun 80 namanya itu Wawan. Bahlul, sabar. Wawan nama asli itu. Mau dijawab. Sabar, Bahlul. Ya, silakan gantian. Narasi yang kau bangun itu kau hanya membangun surat kabar. Yang benar itu Iso sepadan dengan Isa. Yesus itu nama palsu. Yang benar itu Isa dalam bahasa Aram. Aku tidak bernama Isa atau Iso. Aku bertanya bahasa orang Ibraninya lahir tahun 80 Yesua. dan 90 tadi bahasa itu. Arabnya Isa. Jadi yang palsu itu tentang Isa dan Iso. Dah, kau turun. Kau Bahlul juga sama yang tadi. Aku nggak suka sama orang ngotot bodoh Bahlul. Tengok. Oh, nggak bisa membuktikan ya? Tengok.
Saya buktikan ya. Kau kasih akte kelahirannya Yesusmu itu, benar nggak? Namanya Yesus. Buktikan, dasar bahlul. Yesus itu tokoh fiktif, asal kau tahu. Tak ada kemudian orang sesaman dengan Nabi Isa. Di abad mereka dia mengajarkan Injil bernama Yesus. Yesus itu nama orang Roma, nama orang Yunani. Mana ada orang Yahudi bernama Us. Kalau orang Ibrani itu namanya Abraham, Yishak, Ismail, Daud. Itu Yesus, Arianus, Zeus, Neptunus, Anus, Blasius, Martinus, Venus, Us, Ingus. Selamat siang. Sok paten, diskusi kok modal kayak gitu. Diskusi itu logika, akal sehat. Wah, pandai-pandaian. Selamat siang Bang Suma. Siang. Ya ini cuman ada dengar ini tadi sobatnya berbicara, tapi saya cuma tanggapi itu tema yang ada di Komal ini, Poten anti Kristus. Yes, sahih, valid, tidak diragukan. Boleh saya bertanya di Abang? Boleh. Ya, menurut Abang, ya, ada nggak orang yang anti Kristus? Kristen? Menurut Abang, ada orang yang tidak anti Kristus? Ada. Kristen ini, Oten ini kan disebut Kristen. Ya, orang Oten, orang Kristen. Nah, saya orang Kristen, Bang. Anti Kristus pasti. Berarti dengan tema ini, saya ini orang yang anti Kristus. Ya, pasti itu. Tidak Kristen kalau bukan anti Kristus. Itu wajib. Mohon penjelasan, Bang. Yes. Menurut Abang, anti Kristus itu seperti apa? Ya, Kristus itu berasal dari kata Kristos dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih. Apa makna daripada, apa arti daripada Kristus? Manusia yang diurapi. Tuh. Kristen ini apa? Kristen ini penyembah Kristus, penyembah manusia. Baru yang tidak anti Kristus menurut Abang? Yang tidak anti Kristus adalah yang menerima Nabi yang datang di tengah Bani Israel, yang menerima dia sebagai manusia yang diurapi Tuhan, alias Rasul Tuhan, Nabi Tuhan. Kalau sampai dia naik level dituhankan, berarti dia anti terhadap Kristus itu sendiri. Boleh. Saya bertanya boleh lagi, Bang? Boleh. Iya. Menurut Abang Suma, apakah Kristus atau manusia yang dapat gelar Kristus itu sama dengan Mesias atau tidak? Sama. Nah, Mesias itu merujuk dia sebagai Tuhan atau masih tetap manusia? Manusia. Jadi Mesias ini manusia. Ada gelar lagi toh dengan Kristus, cuma manusia. Siap. Iya. Oke, Bang. Oke, Bang, cuma itu mau tanya supaya tidak terlalu tapi ya di Komal ini kebetulan saya senang bicara dengan Abang Suma langsung. Apakah toh bisa saya pesan di Abang Suma toh? Karena kalau menurut saya banyak orang Kristen bilang, kenapa Bang Suma terlalu membenci kami Kristen? Saya cuma bilang biar saja, tidak apa-apa. Kebalik itu, Bang. Kebalik. Iya, orang Kristen yang benci Bang Suma. Gak ada saya benci sama orang Kristen, gak ada. Kalau saya benci dengan Kristen, ngapain saya di sini? Berarti Abang tidak benci saya toh, Bang? Enggak. Siapa bilang saya benci? Oke, senang saya bicara dengan Bang Suma. Ya, nanti mudah-mudahan ada waktu lagi saya nanti ikuti komal-komalnya Abang. Banyak yang bertanya, Bang toh.
Oke. Ini kan diskusi Bang. Iya, siap. Oke, Baik. lanjut Bang. Tuhan Oke, berkati. saudara. Ya. Nah, jadi saya luruskan ya teman-teman sekalian. Ketika kemudian saya bernarasi dalam dialog lintas agama, orang mengatakan saya benci. Kalau saya benci, ngapain saya di sini? Kubiarkan tersesat. Bodoh amat. Tapi karena saya sayang, makanya saya luruskan. Cara saya tegas. Oh iya, karena Anda bukan manusia sembarangan. Kristen ini bukan manusia sembarangan. Kristen ini manusia luar biasa. Karena backingannya di belakangnya dia itu penguasa. Bukan penguasa manusia, bukan. Tapi kata Yesus, kuasa kegelapan. Maka tugas saya kemudian, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmat dan pengajaran yang baik. Perintahnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Tapi kok kasar Bang? Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka, di antara mereka. Siapa orang zalim itu? Zalim, orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Orang yang menutup matanya, kupingnya, hatinya, akalnya kepada kebenaran. Orang yang ngeyel, orang yang banyak tahayul, orang yang mengajarkan kebohongan, tipu-tipu, beleng-beleng. Tujuannya menyesatkan, memutarbalikkan data. Itu saya tegas kepada mereka. Pertama, oke. 2 kali, oke. 3 kali, oke. 4 kali.